Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Novitasari dari kelas D Pariwisata angkatan 2020 dengan NIM 2057770. Di sini saya akan membahas tentang analisis pekerjaan dan perekrutan. Yang pertama adalah pengertian dari analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu kegiatan yang sistematis dalam menelaah suatu pekerjaan dengan menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah tujuan analisis pekerjaan. Yang pertama adalah memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang kedua, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Yang ketiga, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Yang keempat adalah untuk menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan di perusahaan. Manfaat analisis pekerjaan. Yang pertama, dapat menggolongkan pekerjaan. Yang kedua, untuk menentukan pelatihan apa yang diperlukan. Yang ketiga, untuk menentukan upah atau gaji. Yang keempat, membantu dan menentukan kebijakan dan program-program manajemen sumber daya manusia, mulai dari perencanaan, pelatihan, pengembangan karir. Yang kelima, berperan dalam penempatan karyawan agar sesuai tingkat pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan. Yang keenam adalah pemindahan dan pemberian tugas. Yang ketujuh, mendapatkan fakta-fakta pekerjaan yang beresiko. Yang kedelapan, penetapan alat-alat yang diperlukan. Yang kesembilan adalah merencanakan penerimaan pegawai. Jenis-jenis analisis pekerjaan ada dua. Yang pertama adalah analisis pekerjaan tradisional. Model tradisional ini hanya mencari informasi sekitar tiga aspek, yakni tanggung jawab, kewajiban, dan kualifikasi. Yang kedua adalah analisis pekerjaan yang berorientasi, bahwa uraian pekerjaan akan menjadi lebih bermanfaat jika uraian pekerjaan tersebut memperjelas harapan-harapan organisasi kepada para pekerja dan keterkaitan antara tugas, standar, kecakapan, kualifikasi, dan keterangan yang berkisaran pada persyaratan-persyaratan seperti teks, condition, standar, task, dan qualification. Perekrutmen adalah proses pencarian dan penarikan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di sebuah perusahaan atau organisasi. Tujuan perekrutan ialah menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Prinsip-prinsip rekrut SDM. Yang pertama adalah mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Yang pertama adalah analisis pekerjaan, mulai dari proses penyelidikan yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai kualifikasi pekerjaan. Pada proses ini meliputi pemberian informasi, posisi atau jabatan dalam perusahaan yang kosong. Yang kedua adalah deskripsi pekerjaan, mulai dari proses penghimpunan dan mengelola informasi mengenai pekerjaan, informasi yang berkaitan, di antaranya jabatan yang tersedia, upah yang akan diberikan oleh perusahaan. Yang kedua adalah jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan. Yang pertama adalah peramalan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga adalah biaya yang diperlukan diminimkan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima, flexibility adalah proses pelaksanaan rekrutmen yang berjalan sesuai metode dan tidak membosankan. Yang terakhir adalah pertimbangan-pertimbangan hukum. Metode rekrutmen. Yang pertama adalah rekrutmen internal. Yang pertama adalah penempatan pekerjaan. Dalam proses ini diumumkan melalui buletin atau papan pengumuman perusahaan. Karyawan berusaha keras untuk mencapai posisi yang lebih baik dalam perusahaan. Yang kedua adalah inventarisasi keahlian.
Perusahaan dapat meneliti melalui investasi keahlian, mulai dari daftar nama karyawan, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, posisi sekarang, dan keahlian untuk mengidentifikasi calon potensial yang mengisi lowongan kerja tersebut. Yang ketiga adalah penawaran pekerjaan. Yang keempat adalah rekomendasi karyawan. Dan selanjutnya adalah rekrutmen eksternal. Yang pertama melalui institusi pendidikan, yang kedua iklan, yakni media yang digunakan seperti surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, dan bentuk media lainnya. Jangkauan sasaran sangat luas, pembaca atau pendengar informasi relatif cepat diterima dan direspon. Yang kedua adalah agen pemerintahan. Setiap pemerintah memiliki agen atau divisi penempatan tenaga kerja yang dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker. Yang selanjutnya, agen swasta, dan terakhir adalah perusahaan pencari tenaga eksekutif. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.